Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Ba'dal Fajr hari Sabtu 27 November 2021 bertepatan dengan malam ke-22 dari Rabi al-Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah Syarah dari Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-17 dan pembahasan kita masuk kepada syair yang kelima dari Mandhumah Al-Baiquniyah yang membicarakan tentang haditsun hasan. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi'il matan. Barakallahu fikum. قال البيقوني رحمه الله: ومن الرزاق في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة اتصلت، وما رواه كل قرين عن أخاه منبذ فاعرفه حقا وانتفه. Kelas. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط لشيخ وعن ينقل عمن فوقه بعن وعن، والثاني لا يسقطه لكن يصيب. Bismillahirrahmanirrahim. Arwihi adalun nabitun an mislihi mu'tamadun fi dabatihi anak alihi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. May khalifu thiqatun Wal mashhur fihi al-mala' asazu wa muqlubu kismani tala' ibdalu rawin ma birawin kism wa qala musnadin bimadnin kism. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah bi manzumatihi wal hasanu al-ma'rufu turuqan wa badat rijaluhu la kasahihis taharat. Wal hasanu al-ma'rufu turuqan wa badat rijaluhu la kasahihis taharat. Maka ini adalah ucapan Al-Baiquni di dalam mandhumahnya di saat mendefinisikan hasan. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa definisi yang disebutkan oleh penulis la yashfil 'alil wa la yarwil ghalil, tidak menyembuhkan suatu keingintahuan, curiosity tentang definisi hasan, dan tidak mengobati juga tidak
melepaskan dahaga dari kehausan definisi dan makna haditsun hasan, karena telah dibantah juga oleh Ibnu Katsir di dalam Mukhtasar Ulumil Hadis, di mana beliau menyebutkan dengan definisi ini, wa hadza ta'rif la yaghil ghalil, atau qala Ibnu Katsir, fa in kana al-ma'ruf huwa qawluhu ma'urifa makhrajahu wastahara rijaluhu fal haditsus sahih kadzalik bal wa dhaif. Maka Ibnu Katsir rahimahullah membantah bukan kepada ucapan Al-Baiquni karena dia lebih terakhir datangnya, namun Al-Baiquni mengikuti definisi dari Al-Khattabi di kitabnya Ma'alimus Sunan, dan Al-Khattabi masih dekat dengan Ibnu Katsir, sehingga Ibnu Katsir membantah definisi Al-Khattabi, dan setelah itu datanglah Al-Baiquni yang mengikuti definisi Al-Khattabi, sehingga ucapan Ibnu Katsir membantah dari gurunya Al-Khattabi, dan juga membantah kepada ucapan yang disebutkan oleh Al-Baiquni. Lalu bagaimana permasalahan definisi haditsun hasan? Ucapannya al-ma'rufu turuqan wa badat, maka di sini muntaqad, di sini diistidrak karena definisinya tidak jelas. Maka hadis hasan bukan hanya hadis yang ma'ruf turuqan yang ma'ruf jalannya, karena hadis sahih telah kami jelaskan di permasalahan yang lalu, seperti hadis innamal a'malu binniyat masyhur, namun hadisnya sahih. Dan hadis yang kami misalkan dengan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, masyhur sekali. Di WC-WC, di toilet tertulis seperti itu, di kelas-kelas, di tempat-tempat wudu. Namun ternyata hadis itu tidak ada asalnya, dhaif jiddan. Dan juga ikhtilafu ummatir rahmah, perpecahan yang ada pada umatku adalah rahmah, ini pun hadis yang tidak ada asalnya dan masyhur, ma'ruf turuqan, masyhur jalannya. Dan juga tambahan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim wa muslimah, dan selain kalimat muslimah yang di sini tambahannya tidak benar, ditambah juga utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Maka ini tambahan yang tidak ada asalnya dan masyhur. Maka definisi hasan kalau hanya sekedar masyhur dibantah oleh Ibnu Katsir, maka hadis dhaif dan hadis sahih pun sama. Lalu apa bedanya hadis hasan dengan hadis dhaif dan dengan hadis yang sahih? Maka di sini akan kita bahas bahwa hadis terbagi menjadi dua tentang hasan. Hasan lidzatih dan hasan lighairih. Maka hadis hasan lidzatih didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nuzhatun Nadhar, khabarul ahad binaqli adlin khafifil dhabr muttasilus sanad ghairu ma'lul wala syad. Maka hadis hasanul lidzatih adalah hadis yang datang dari satu jalan, namun selain terpenuhi syarat sahih, ittisalus sanad, bukan hadis syad dan mu'al, dan mempunyai adalah, dan bedanya khafiful dhabr, hafalannya pas-pasan. Ini bedanya dengan hadis sahih, bukan seperti didefinisikan oleh Al-Baiquni masyhur turuqan wa badat, bukan. Dan juga seperti mengikuti gurunya Al-Khattabi di Ma'alimus Sunan, bahwa hadis yang hasan yang jalannya itu ma'ruf, bukan. Tetapi syaratnya sama seperti syarat sahih, namun
hanya satu bedanya. Kalau di dalam hadis sahih tamma dhabtihi, hafalannya kuat, namun kalau di hadis hasan khaffa dhabtihi, hafalannya khafif. Oleh sebab itu berkata Abdus Sattar membenarkan an-nadm dan menyebutkan wal hasanu khafifu dhabtan wa badat rijaluhu la kasahihi istaharat, bahwa hasan itu yang rawinya ada hafalannya itu pas-pasan, maka jadilah rijal di dalam hadis hasan itu tidak semasyhur hafalan dari rawi-rawi yang sahih, maka di bawah derajatnya dari rawi-rawi yang sahih. Dan telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu bahwa hadis hasan meskipun dia di bawah dari derajat hadis sahih, namun hukumnya sama dengan hadis sahih. Oleh sebab itu telah kami nukilkan para ulama di zaman terdahulu, mereka membagi hadis hanya dua, hadis yang sahih dan hadis yang saqim. Mana saqim berpenyakit, hadis yang sahih selamat dari penyakit, dan hadis yang berpenyakit yang dhaif. Lalu kalau disebutkan oleh mutaqaddimin dari ahli hadis, hadis itu hanya sahih dan dhaif, lalu hadis hasan masuk ke mana? Hadis hasan disebutkan yadkhulu au tandariju tahta as-sahih. Maka ini ucapan dari Al-Iraqi di dalam kitabnya Taqyid wal Idah. Lalu bagaimana kita mengetahui keadaan rawi yang khaffa dhabtihi, yang hafalannya pas-pasan dan dihukumi hadisnya sebagai hadis yang hasan? Maka dia disifatkan dari segi ilmi jarh wa ta'dil oleh para ulama, pertama saduq. Maka kalimat saduq untuk rawi yang di bawah thiqah. Kalau thiqah dia mempunyai hafalan kuat dan mempunyai adalah, dinamakan thiqah. Namun saduq dimutlakkan kepada mempunyai adalah, dia diterima bukan pendusta, bukan mubtadi', dan hafalannya namun pas-pasan, maka dinamakan saduq. Atau dengan istilah la ba'sa bihi, atau dengan istilah laisa bihi ba's, atau dengan istilah sifatun insyaallah, dia siqah tetapi insyaallah. Maka lafaz-lafaz di sini yang paling banyak dimutlakkan kepada rawi yang hasan lidzati. Maka untuk lebih memperjelas, kita berikan kepada kalian barakallahu fikum misal hasan lidzati dan juga nanti misal hasan li ghairih, dan lihat bagaimana perbedaan. Kita masuk kepada misal yang pertama. Kita berikan misal banyak insyaallah. Misal yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man sa'ala walahu qimatun au qiyatun qad alhafa. Barang siapa yang meminta kepada manusia dan dia mempunyai qimatun au qiyatun, maknanya dia mempunyai harta yang banyak, faqad alhafa, maka dia telah rakus atas dunia yang dia inginkan. Maka di sini bagaimana hukumnya orang-orang yang minta-minta di jalanan, di sekolah-sekolah, waktu kita ingat dulu kecil, di depan sekolah dan sebagainya. Padahal jika kita rujuk, perempuan-perempuan tua ini mempunyai rumah yang mewah dan mempunyai mobil dan mempunyai gelang-gelang emas, cincin emas. Kita melihat seperti itu dulu. Namun karena kita baik, menyisihkan uang jajan kita dikasihkan kepada orang ini. Ternyata orang itu setelah kita besar mengetahui rumahnya memang orang kaya, namun sudah menjadi profesi meminta.
Maka ini adalah perkara yang haram, dan bahkan di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah disebutkan la tazalun nas yas'alu hatta bu'itha walam tujad fi wajhihi muz'atul lahmin. Maka terus menerus manusia meminta dan meminta dan meminta, menjadi pengemis, menjadikan profesi, setiap hari bekerja untuk meminta-minta, dan dia adalah orang yang kaya. Maka dia di hari kiamat akan dibangkitkan laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, tidak ada daging di wajahnya, bagaikan apa? Tengkorak. Maka itu balasan bagi orang-orang yang mampu dan kaya tetapi masih meminta-minta. Man sa'ala walahu qimah au qiyah, maka barang siapa yang meminta dan dia mempunyai emas-emas dan sebagainya, faqad al-hafa, maka dia telah rakus. Maka disebutkan bagaimana auqiyah itu disebutkan oleh Hisham khairun min arba'ina dirham, maka dia itu adalah 40 dirham. Bahwa di zaman Nabi itu al-auqiyah adalah 40 dirham, dan dirham adalah kepingan perak seberat sekitar 1 gram lebih, sebagian 2,5 gram. Maka terbayang kalau dia dinar, kepingan emas 2,5 gram. 1 gramnya sekarang 700.000, maka 2,5 gram atau 4,5 gram, seperti itu kepingan dinar. Dan dirham dari perak. Maka wallahu alam berapa sekarang harga perak 1 gramnya? Ada yang tahu? Alhasil barang siapa yang mempunyai uang sekitar 5 gram dari harga perak kemudian masih meminta-minta, maka di sini adalah al-haf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Qutaibah bin Sa'id dan Hisham Ibnu Ammar. Keduanya mengatakan hadatsana Abdurrahman Ibnu Abi Rijal an Ammarah Ibnu Baziyah an Abdurrahman Ibnu Abi Sa'id Al-Khudri, dari bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang hasan, karena Abdurrahman Ibnu Abi Rijal hasanul hadis. Nah, di sini perhatikan, kita hukumi hadis ini hasan dikarenakan Abdurrahman Ibnu Abi Rijal hasanul hadis. Pertanyaannya, dari mana kita mengetahui dia rawi yang hasan? Maka lihat kepada ulama ahli jarh wa ta'dil, apa yang mereka ucapkan kepada rawi ini, Abdurrahman Ibnu Abi Rijal. Maka telah berkata Abu Hatim saleh. Kalimat saleh adalah dia itu pas-pasan hadisnya. Berkata Yahya bin Ma'in laisa bihi ba's, dan dia tidak begitu kuat, pas-pasan. Berkata Abu Daud laisa bihi ba'sun. Berkata Ibnu Ali la ba'sa bihi. Maka lafaz la ba'sa bihi laisa bihi ba's sahihul hadis. Dan berkata Al-Hafidz di Takrib saduq rubama akhta. Maka ini menunjukkan bahwa rawi ini dalam keadaan hasanul hadis. Dan hadis ini telah dihasankan pula oleh Syekh kami Al-Muhaddis Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i seperti di Jami' As-Sahih mujallad yang kedua halaman 308, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Abi Daud. Maka syahidnya adalah Abdurrahman Ibnu Abi Rijal
di sini rawi yang saduq. Lalu rawi-rawi yang lain harus bagaimana? Harus di atas itu. Maknanya rawi-rawi yang thiqat. Maka hadis kita hukumi hadis hasan meskipun semua rijalnya thiqat, namun ada satu yang saduq, maka turunlah hadis itu kepada hasan. Maka kita melihat hukumnya itu kepada yang paling rendah. Jika ada 5 sanad, semua rijalnya thiqat, kemudian ada satu yang saduq, maka turun hadisnya kepada hasan lidati. Muhammad Smadas. Muhammad La'ab. Tadi asalkan. 3000 fil. Maka hadis hasan lidati dan juga hadis hasan li ghairi yang akan kita bahas. Maka untuk hasan lidati seperti gambarannya tadi, satu sanad dia. Dan di dalam satu sanad tersebut terdapat rawi yang hafalannya pas-pasan. Seperti tadi Abdurrahman ibnu Abi Rijal. Kita berikan contoh yang kedua dari hasan lidati. Hadis yang datang dari Abi Umamah Al-Bahili. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ard." Barang siapa yang berpuasa hanya satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Allah akan menjauhkan antara dia dengan api neraka bagaikan parit pemisah yang besar. Kama bainas sama wal ard, seakan-akan jauhnya itu bagaikan langit dan bumi. Maka hadis ini pun hadis yang hasan. Dari contoh hadis yang hasan lidati, maka hadis ini asalnya adalah hadis yang datang muttafaqun alaih dan telah terdahulu pembahasannya di kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Shiyam Ramadan. Namun kita ambil dan kita hukumi menjadi hasan di sini dikarenakan rawinya ada yang hasan. Maka hadis ini asalnya di As-Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri bima tadkur. Tadkurun olah man shoma yawman fi sabilillah. Tadkur hadal hadis. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih. Wa huna nadkuruhu min tariqin akhar. Kita sebutkan di sini dari jalan yang lain, bukan dari jalan yang muttafaqun alaih, tetapi dari jalan yang lain. Maka hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, lafadznya man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu an-nar sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, maka dia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifa, 70 tahun. Adapun lafaz yang datang dari Abi Umamah seperti kami sebutkan hampir sama. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, ini catatannya fisabilillah, ini sebabnya, maka Allah menjadikan penjembatan yang jauh bagaikan langit dan bumi dari api neraka. Maknanya sama, dijauhkan dari api neraka. Maka mulai dari sekarang kita mengimani hadis-hadis seperti ini. Maka semangatlah ya ibadah Allah dalam keadaan berpuasa, terutama saudara-saudara kita para tulabul ilm
berpuasa Senin Kamis, maka kita menginginkan seperti itu agar kalian kelak di saat menjadi ustadz kabir bukan menjadi ustadz kibir, ustadz yang terbiasa merasakan lapar sehingga yuhadibul akhlak. Dengan puasa itu kalian akan dibina akhlaknya sehingga merasakan dari santri-santrinya kelak yang membutuhkan makanan, maka kalian akan memberikan makanan, berbagi, dan indah berbagi itu. Kemudian kalian juga dengan keadaan lapar akan bertawadu, tidak sombong. Dan di saat kalian dalam keadaan lapar, maka kalian pun akan semangat belajar karena membantu melemahkan syahwat agar tidak banyak berpikir, melantur dan sebagainya. Seperti di hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, ya ma'syarus syabab, man istata'a ilaikumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa alaikum bisyam. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, wahai para pemuda, maka banyaklah berpuasa. Fa innalahu wija, karena berpuasa itu memutuskan syahwat. Maka untuk para pemuda, para jomblo, para penuntut ilmu, jika mampu untuk berpuasa, lebih baik berpuasa. Mengajarkan kepada kalian akhlak yang mulia dan menjauhkan dari pemikiran-pemikiran yang kotor, dan juga akan menjadikan kalian tawadhu dan perhatian kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang di bawah kalian. Maka di sini satu hari saja dijauhkan oleh Allah sejauh langit dan bumi, dan dijauhkan di dalam hadis Abi Sa'id yang muttafaqun alaih, wajahnya 70 tahun, satu hari puasa. Maka bagaimana setiap tahun kita berpuasa 30 hari, dan setiap pekan kita berpuasa Senin Kamis, apalagi yang mau ditambah 3 hari Ayyamil Bir, maka lebih baik. Maka berapa jarak yang akan dijauhkan oleh Allah dari kita di saat kita melaksanakan puasa-puasa tersebut. Bismillah. Maka hadis Abi Umamah ini barakallahu fikum bukan hadis yang muttafaqun alaih, karena yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Umamah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan di dalam jami'nya oleh Imam At-Tirmidzi dan diikuti oleh dan juga At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. Keduanya dari jalan Yazid ibn Harun, akhbarana Al-Walid ibn Jamil, Anil Qasimi Abi Abdurrahman, an Abi Umamah Al-Bahili. Maka di sini dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi, hada haditsun gharib min hadis Abi Umamah. Maka jika kita rujuk hadis ini, bertumpu sanadnya kepada Al-Walid wal Qasim Abi Abdurrahman. Yang mana hadis ini hadis yang derajatnya akan menjadi sahih li ghairi, karena datang hadis-hadis yang sahih dari berbagai bidang. Namun pembahasan kita di sini di dalam satu sanad ini, maka hadis ini hadis yang hasan, dikarenakan Al-Qasim Abu Abdurrahman dia adalah Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, dan juga di dalam sanad Al-Walid
Ibnu Jamil keduanya saduqan, keduanya rawi yang saduq. Adapun Yazid Ibnu Harun imam, dia derajatnya thiqah. Maka di sanad ini hadis ini hasanun lidati. Namun hadis ini kelak akan menjadi sahih al-Bukhari dikarenakan dari jalan Abu Umamah saja hasan, karena Al-Walid Ibnu Jamil saduq dan Al-Qasim Ibnu Abdurrahman Abu Abdurrahman juga saduq. Maka dua orang saduq ini menyebabkan hadis ini hasan lidati dan akan terangkat menjadi hasan li ghairi dikarenakan jalan-jalan yang lain, di antaranya asalnya hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka untuk contoh yang lain, kita berikan contoh yang ketiga, hadis dari Ibnu Abbas, dan hadis ini masyhur. Qala ursila ila Umar bin Khattab yad'uni ila sahur. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samahul ghada al-mubarak. Di mana Ibnu Abbas diperintah oleh Nabi untuk datang ke Umar bin Khattab mengajak sahur bersama. Maka ini dari ketawaduan Nabi, sahur bersama para sahabatnya. Dan dikatakan kepada Umar bahwa Nabi Muhammad SAW mengajar kamu sahur dan menyebutkan sahur itu dengan al-ghada al-mubarak. Telah kita bahas di pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Shiyam Ramadan. Hadis ini faedahnya adalah waktu sahur itu dinamakan dengan al-ghada al-mubarak, sarapan yang diberkahi. Kenapa disebutkan oleh para ulama Nabi menyebutkan al-ghada? Al-ghada itu adalah seperti sarapan, makan di waktu setelah matahari lebih dari penggalahan, seperti waktu duha dan sebagainya. Ataupun kita katakan sarapan, ataupun makan siang, ghada. Yang jelas dia makan di waktu duha sampai kepada waktu zuhur. Dinamakan al-ghada al-mubarak. Adapun al-mubarak diberkahi seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Maka sahurlah karena pada sahur itu diberkahi. Maka di sini al-ghada al-mubarak ditafsirkan oleh para ulama, Nabi menyebutkan sahur dengan al-ghada al-mubarak. Limada al-ghada liqurbihi ila waktu duha. Baik. Karena saking dekatnya dengan waktu duha, waktu siang, waktu sarapan. Inilah dinamakan al-ghada. Maka dari sini bantahan kepada orang-orang yang mengawalkan sahur. Sahur jam 4, padahal ada nanti jam 5. Atau membantah mereka orang-orang yang imsak ihtiyatian, yang mengatakan berpendapat dengan imsak ihtiyati, meninggalkan meja makan 20 menit, seperempat menit, 10 menit sebelum waktunya masuk fajr, dengan tujuan imsak ihtiyati. Maka dibantah dengan hadis ini bahwa Nabi pada saat itu justru bersahur dan mengundang Umar dan mengatakan ila ghada al-mubarak, kepada waktu sarapan yang diberkahi, karena mendekati kepada waktu fajr. Maka sunnah dari makan sahur adalah waktu fajr. Dan ingat hadis siapa? Zaid bin Harith. Apa dengan Anas kisahnya? Di saat Zaid bin Harith sahur bersama Nabi, tumayakun bisur'ah, kemudian dengan cepat, kemudian di saat ditanya kamidar baina sholat wa baina sahur, berapa jarak antara makan sahur dengan sholat, qadr khamsina ayat, seperti orang membaca 50 ayat.
maka sunnah dari melaksanakan sahur di saat mendekati kepada fajar itu yang baik. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang melaksanakan imsak ihtiyati. Mereka meninggalkan 20 menit meja makan sebelum waktunya. Kembali kepada permasalahan hadis ini, barakallahu fikum, dari segi periwayatan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dan Al-Khatib Al-Baghdadi di tarikhnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ahmad ibnu Qasim ibnu Musawir Al-Jauhari. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ibrahim Abu Abi Ma'mar. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ibrahim ibni Maisarah an Tariq an Tawus an Ibni Abbas. Maka sanad ini dihukumi dengan sanad yang hasan lidati, karena semua rijalnya thiqah kecuali Muhammad ibnu Ibrahim Abu Abi Ma'mar, maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Telah ditanya Yahya ibnu Ma'in, ini poin pendalilannya dari aqwal ulama tentang jarh wa ta'dil. Ditanya tentang Muhammad ibnu Ibrahim Abu Abi Ma'mar ini, berkata Yahya ibnu Ma'in bahwa dia itu mithlu Abi Ma'mar la yus'al anhu huwa wa akhuhu min ahli hadis. Dan berkata Musa ibnu Harun, Muhammad ibnu Ibrahim Abu Abi Ma'mar saduq la ba'sa bihi. Maka ini dari ucapan para ulama ahli jarh wa ta'dil bahwa dia itu saduq la ba'sa bihi, maka hadisnya hadis yang hasan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Yang jelas kita hanya memberikan hadis hasan lidati dengan 3 contoh di sini. Maka hadis hasan terbagi menjadi 2, hadis hasan lidati dan hasan lighairi. Maka hadis hasan lidati dia itu hadis yang syaratnya seperti sahih, kecuali rawinya ada yang hafalannya pas-pasan. Maka hadis hasan menjadi jatuh dari sahih karena bertingkat-tingkatnya hafalan. Dari hafalan yang imam, rawi yang thiqah, menjadi rawi yang pas-pasan, rawi yang saduq la ba'sa bihi. Maka dari tingkatan yang sahih ini menjadi tingkatan yang hasan. Maka inilah dari contoh hadisun hasan bidatih. Dan insya Allah kita akan masuk di pelajaran yang akan datang hadithun hasan lighairi, dan nanti kita masuk kepada hadithun sahih lighairi, karena kita akhirkan setelah mengetahui hadits hasan kita mengetahui sahih lighairi, setelah mengetahui hasan lighairi dan hasan lidati. Maka gambarannya hadis hasan lidati dari 3 contoh sama dengan hadis yang sahih, semua rijalnya thiqat, semua rijalnya mempunyai adalah dan ittisal sanad, dan bukan syad dan bukan mu'al. Namun bedanya apa? Khafif atau hafalannya pas-pasan, paham? Dan rawi-rawi yang hafalannya pas-pasan seperti kami sebutkan saduq la ba'sa bihi, laisa bihi ba's, thiqatun insyaallah dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita menjelaskan hadis hasan lighairi
Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.